Pri 5.0 seperti sekarang ini, di mana semua udah serba artificial intelligence dan machine learning, kalau kita sebagai anak mudanya nggak ikut berkontribusi, lalu kapan dan siapa lagi yang akan membawa nama Indonesia untuk ikut berkompetisi di dunia global? Mulai dari hal simpel dulu, pahami fundamental ilmunya, yaitu science, fundamental dari semua teknologi yang kita tahu hari ini, detik ini. Berpondasikan teori dari biologi dan alam, lalu dimatematiskan dengan teknologi dan algoritma. Kalian sedang mendengarkan Array.podcast episode kelima. Di episode kali ini, Array ID bersama Bapak Irwansyah ngobrolin soal data science from scratch. Selamat mendengarkan. Sekarang kita akan bahas soal data science bersama Mas Irwansyah. Nah, Mas Irwansyah sendiri ini adalah seorang mahasiswa di Institut Teknologi Pertanian Bogor. Institut Teknologi Bogor, ITB. Buka cabang. Institut Pertanian Bogor, mahasiswa S3. Jadi pegiat data science. Jadi udah benar kalau ngundang Mas Irwan buat bicara data science, apalagi bahas soal P2 gitu. Tapi kita nggak itu belas sekarang, bosan gitu kan. Jadi ya itu kita akan bahas soal data science. Jadi ngulang-ulang saya. Oke, untuk Mas Irwan waktunya 20 menit. Enggak. Kaget gitu. Ya, jadi karena di sini saya sendiri nggak ada background data science gitu, cuman baca-baca doang, dan juga Rizal juga sama. Jadi di sini kita nggak tahu sama sekali. Nah, jadi udah kayak ngampus aja nih dengerin dosen lagi jelasin soal data science. Oke, untuk Mas Irwansyah Saputra, waktunya dipersilahkan. Jadi yang pertama kita mau bahas terkait apa ya, data science. Yang namanya data science itu pasti nggak beda, nggak jauh dari ilmu murni. Jadi science itu kan ilmu murni ya. Jadi kayak misalkan matematika, kimia dan lain sebagainya itu kan tipikalnya science ya, ilmu murni. Ilmu murni itu maksudnya adalah ilmu yang bisa menghasilkan teknologi. Jadi kan ada yang disebut dengan science, ada yang disebut dengan teknologi. Kalau misalkan kita bikin aplikasi, terus kemudian pakai PHP, pakai dan lain sebagainya gitu ya, Python, itu adalah teknologi. Nah, sainsnya itu adalah ilmu yang berada di belakang layar dari teknologi tersebut, atau ilmu yang menopang teknologi tadi. Sehingga muncullah secara sederhana gini, teknologi itu adalah yang kita gunakan setiap hari, yang praktis. Sains itu adalah yang membangun teknologi tersebut. Kayak pesawat terbang, ya pesawat terbang itu ya teknologi. Ilmu yang biar si pesawat itu bisa naik, biar si pesawat itu bisa terbang, biar si pesawat itu nanti bisa landing dengan pas, biar si pesawat itu pas di atas itu nggak kesambar petir, biar pesawat itu di atas itu nggak patah sayapnya, itu adalah sainsnya. Jadi sains dan teknologi itu beriringan. Teknologi adalah hasil dari sains gitu ya. Nah, kalau dari data science sendiri itu berarti ilmu yang mempelajari tentang data, gitu. Data sendiri ini apa? Data sendiri ini adalah fakta yang mentah. Sebenarnya dan direkam ya. Sebenarnya sebelum data science ini ada secara ilmu ya, data ini udah ada berjuta-juta tahun yang lalu sebenarnya ya. Ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, itu data itu sudah ada. Cuma masalahnya data zaman dulu itu nggak direkam, makanya nggak bisa disebut dengan data. Orang ngobrol ya, zaman dulu juga orang ngobrol. Sekarang orang ngobrol pakai media, misalkan pakai sosial media, pakai Twitter, pakai Facebook dan lain sebagainya. Akhirnya terekam datanya, jadi tweet gitu kan. Describe semua tweet itu nanti akan memunculkan hashtag yang trending. Itu kan data juga. Zaman dulu apakah orang nggak ada yang ngomongin Firaun misalkan? Ada. Cuman masalahnya waktu itu nggak ada tweet. Kalau ada tweet nanti Firaun jadi trending topik zaman itu. Masalahnya adalah data itu dari dulu udah ada. Cuman sekarang datanya itu
terekam. Zaman dulu enggak. Orang dulu ya nulis pakai pelepah di batu, di goa, itu juga data. Tapi kan nggak banyak orang yang waktu itu nulis di goa gitu ya, sampai bikin trending topik hashtag gitu kan di goa, nggak ada. Nah itu ya, jadi perbedaannya. Jadi jangan pernah berpikir data itu seperti apa. Enggak, data itu simple, sesuatu yang fakta dan terekam, itu aja. Kalau misalkan saat ini teman-teman semua lagi ada di kamar, ada lemari, ada kasur, dan sebagainya, ya itu data kalau kita rekam. Rekamnya kayak gimana contohnya? Bikin aja di Excel. Properti, nama properti, jumlah, harga misalkan. Itu bisa kan? Nama lemari, harganya 10.000, misalkan lemari apa yang 10.000? Jumlah 1 gitu, kondisi baru, kondisi second, itu kan jadi data. Kalau kita urutkan, kalau kita tabulasi di Excel misalkan. Jadi semua hal yang ada, fakta di dunia ini, kalau kita rekam, baik itu di Excel, di Word, pokoknya kita tulis di dalam suatu media tertentu, itu bisa jadi data. Sampai sini paham ya? Gampang ya? Jadi nggak sesulit apa ya cara memahami apa itu data gitu. Intinya itu. Kenapa kok sekarang data science itu jadi muncul ke permukaan dan menjadi suatu ilmu yang sangat ini ya, yang bikin orang tuh berlomba-lomba untuk masuk gitu, walaupun orang-orang yang bukan IT ya, non IT pada masuk ke data science atau machine learning dan sejenisnya gitu. Karena kita nggak bisa yang namanya menutup mata terkait big data. Nah ini nih big data ya, bukan P2B ya. Bukan P2B ini, big datanya bukan P2B. Big data itu adalah kumpulan data yang sangat besar dan biasanya itu tidak terstruktur. Jadi data itu ada dua, ada data yang terstruktur, ada data yang tidak terstruktur. Data yang terstruktur itu data yang sifatnya kayak tabulasi, misalkan kita bikin post ya, point of sales atau e-commerce ya. Terus kemudian ada nama barang, jumlah barang, harga, terus jenis, merek dan lain sebagainya. Itu kan ada tabulasinya tuh. Kayak bikin database di itu aja kan udah pada jago lah. Kalau ikutan Discord ini ya. Kayak tabulasi di MySQL gitu ya. Itu kan bentuknya tabulasi. Nah, itu data yang terstruktur itu. Jadi udah jelas tahapannya, alurnya, terus layoutnya kotak-kotak gitu ya. Sudah tersusun dengan rapi. Nah, ada juga yang data yang sifatnya tidak terstruktur, unstructured data. Unstructured data ini diperkirakan menurut para ilmuwan itu 87% yang kita alami setiap hari itu data unstructured atau data yang tidak terstruktur. Contohnya data yang tidak terstruktur seperti apa? Ya artikel di media, misalkan kita buka detik.com, itu artikel-artikel itu adalah data tapi tidak terstruktur gitu. Tidak terstruktur artinya apa? Jadi di dalam suatu kalimat, di dalam suatu artikel itu pasti mengandung informasi kan. Nah, bagaimana caranya kita mengambil informasi? Ibaratnya gini deh. Kalau dulu kita belajar bahasa Indonesia itu kan disuruh baca artikel terus dicari kandungan isi dari artikel tersebut kan kita baca dulu. Nah, sekarang pemahaman kita, pengetahuan kita caranya itu pada saat kita merumuskan atau menyimpulkan atau bikin rangkuman dari artikel tersebut, itu kita kasih ke machine learning atau ke kecerdasan buatan biar dia yang ngerangkumin artikel tersebut untuk kita gitu. Nah kan dia harus belajar tuh ya, dan itu lebih sulit dibanding data yang terstruktur. Kalau data yang terstruktur kan gampang. Kayak tadi misalkan bikin field atau bikin database tentang barang ya, ada nama barang, jumlah barang, kode barang dan lain sebagainya. Kita misalkan mau menjumlahkan penjualan bulan ini kan tinggal dijumlahin aja dari atas sampai bawah penjualannya kan gampang. Nah permasalahannya kalau misalkan kita punya toko online tapi nggak bikin aplikasi, tapi pada saat ada orang yang mau mesen ngechat di WA gitu ya, bos saya mau pesen 2 kilo apel, 1 kilo semangka, 3 kilo pepaya gitu. Besoknya ada lagi, satu hari misalkan ada 50 orang itu kan ngechat tuh ya di WhatsApp. Nah permasalahannya adalah pada saat orang tersebut itu mesen kayak gitu, gimana caranya biar si machine learning itu bisa mengolah data tersebut, kemudian menotalkan ya, menjumlahkan. Ini kenapa baik ini ya? Nah. Atau menjumlahkan hasil penjualan itu. Beda dengan
yang tadi kalau tadi tabulasi itu mudah, kita tinggal totalkan. Nah, yang dari WhatsApp itu ada yang namanya cara mengekstraksi informasi gitu. Jadi mengekstraksi informasi kita harus bisa memisahkan antara mana yang jadi pesanan, mana yang basa-basi gitu kan. Kalau basa-basi kayak assalamualaikum gitu kan, assalamualaikum saya mau pesan gitu kan, assalamualaikum saya mau pesan itu kan basa-basi, nggak usah diambil gitu. Kita kan cuma butuh nama buahnya, berapa kilonya jumlahnya, kemudian harganya berapa, itu yang kita ingin ambil. Nah itu data unstructured itu. Data unstructured itu perbedaannya data yang terstruktur dengan yang tidak terstruktur. Menurut para ilmuwan yang saya baca kemarin itu 87% di dunia ini lebih banyak yang menggunakan data, bukan lebih banyak menggunakan maksudnya, yang kita alami setiap hari itu adalah data yang tidak terstruktur, bukan data yang terstruktur, begitu ya. Terus dipahami. Jadi kenapa data scientist atau data science ini ilmunya muncul? Kenapa data science itu ilmunya muncul? Karena ya itu tadi, kita kebanjiran data. Tahun 1979 kalau nggak salah. Sorry, bentar ya, saya harus sambil cek juga. Nah, tahun 1982, John Naisbitt itu pernah bilang, we are drowning in data but starving for knowledge. Jadi dia bilang, ini tahun 1982 ya. Dia bilang, kita itu kebanjiran data, tapi kita kelaparan pengetahuan. Kok bisa bilang gitu? Padahal tahun 1982. Jadi dia bilang data itu banyak, tapi nggak bisa ngolahnya gimana gitu, sehingga muncul informasi atau pengetahuan terkait data tersebut. Tahun 82 dia udah bilang gitu. Kalau dia bilang 2021 saat ini, dia bisa bilangnya bukan we are drowning ya, we are tsunami ya. Jadi kita itu sudah terkena tsunami data, tapi kita kelaparan terkait knowledge. Kenapa bisa disebut tsunami data? Satu topik aja di Twitter. Misalkan kemarin terkait kecelakaan pesawat. Berapa ratus ribu data itu yang muncul di sana, dan itu bisa dijadikan suatu informasi atau bahkan lebih ke pengetahuan. Jadi nanti ada perbedaan terkait data, informasi, dan pengetahuan. Itu urusannya panjang lagi lah. Kalau nanti mau ikut kursus data mining bareng saya, baru nanti dijelasin satu persatu. Nah, contohnya misalkan dari data pesawat itu, kita bisa mengecek sentimen analisis. Jadi kita scrape data. Scrape itu adalah mengambil keseluruhan data terkait suatu topik tertentu, misalkan terkait pesawat tadi, kecelakaan. Kita scrape data tadi, misalkan dapat 100.000, terus kemudian kita ingin mengetahui kira-kira lebih banyak sentimen yang positif atau yang sentimen yang negatif. Sentimen positif itu kayak misalkan bela sungkawa, duka cita. Kalau yang negatif itu kayak bercanda gitu kan, ada yang kemarin. Nah itu kita pengen tahu gitu. Itu jadi dari data tersebut kita bisa mengambil pengetahuan atau mengekstraksi pengetahuan dari data tersebut. Selain itu juga banyak ya cara-cara yang bisa digunakan atau pengetahuan-pengetahuan yang bisa didapatkan. Misalkan suatu topik yang biasanya politik, kira-kira awal mulanya bisa trending gara-gara apa gitu. Apakah gara-gara orang yang perilakunya seperti bot atau bukan gitu. Kalau kita pengen tahu perilaku tersebut seperti bot kayak gimana, misalkan dia dari followersnya cuma 1-2 gitu, followingnya cuma 3 gitu, terus kemudian biasanya akunnya ada nomornya belakangnya gitu kan, terus juga mereka biasanya untuk mentrendingkan 1000 akun sekaligus men-tweet hal yang sama dengan tagar yang sama gitu, dalam satu waktu gitu. Ya, jadi kan kita kalau scraping kan ada nama akunnya, ada followersnya, ada tadi tweetnya, terus kemudian ada pokoknya banyak ya, ada tanggal postingnya, jam postingnya, itu bisa kelihatan itu apakah ini dikendalikan oleh bot awalnya bisa sampai trending ataukah tidak. Nah itu salah satu itu ya. Terus kemudian si data science ini muncul juga karena tadi ada yang big data. Kenapa kok bisa munculnya big data? Ya karena populasi orang sekarang tuh ada 7,8 miliar. Nggak tahu sekarang karena ada COVID kan berkurang berapa juta gitu ya orang meninggal. Lebih parah lagi sih waktu ada itu ya Black Death ya. Black Death itu lebih parah lagi. Sekitar 5% populasi dunia itu hilang ya, habis karena Black Death itu. Kalau COVID masih mending.
7,8 miliar ya saat ini, kemudian pengguna mobile phone itu 5 miliar ya di dunia. Ini tahun 2020 bulan Juli. Kemudian pengguna internet itu 4,5 miliar, pengguna sosial media itu 3,9, berarti 4 miliar, berarti hampir semua orang yang menggunakan internet juga menggunakan sosial media. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini padahal tahun 2020 ya. Kalau sekarang berarti bisa lebih nambah lagi. Ini kayaknya kalau kita lihat, kalau di Indonesia itu bahkan waktu saya baca datanya, dia lebih mengagetkan lagi. Hampir semua orang yang menggunakan internet itu menggunakan sosial media. Hampir semuanya. Dan pada saat mereka aktif di internet, ya otomatis pasti akan menyumbangkan data apapun itu. Saya nggak pernah ngetik apapun misalkan di internet, tapi kan Anda browsing. Browsing itu menyumbangkan data. Jadi misalkan browsing lewat Google Chrome, keyword itu kan menyumbangkan data juga. Jadi bisa masuk ke Google terus kemudian diolah oleh Google dan dia akan memberikan laporan untuk keyword-keyword yang misalkan bulan ini keyword yang paling tinggi terkait apa gitu kan, kata kuncinya. Itu kan data juga. Jadi nggak hanya sekedar saya kan nggak nyumbang apapun gitu, nggak gitu. Selama Anda terkoneksi dengan internet itu udah otomatis Anda itu atau kita semua ini akan menyumbangkan data gitu. Jadi nggak usah terlalu paranoid terkait data-data yang akan diambil misalkan dari WhatsApp gitu kan. WhatsApp juga nggak bakal ngasih ke pinjaman online juga gitu datanya. Penggunaan data dengan itu berbeda ya. Jadi penggunaan data dengan pencurian data ya beda. Kalau penggunaan data untuk sifatnya komersial, kayak misalkan si WhatsApp itu untuk iklan, jadi kalau misalkan kita ngetik di WhatsApp lagi chattingan terkait ngobrolin Gundam, misalkan robot Gundam, nah terus kemudian iklannya muncul di Facebook itu, kan ada orang yang terbantu juga, jadi it's okay, nggak terlalu masalah, nggak usah terlalu paranoid terkait data. Dulu saya pernah nulis artikel terkait data phobia kayak gitu, yang waktu pemerintah menyuruh kita untuk yang kartu SIM itu, daftarin kartu SIM. Jadi kita nggak usah terlalu data phobia, karena setiap hari juga kita memberikan data secara sukarela gitu. Masa kita ngasih ke Google aja sukarela, masa ke pemerintah nggak mau gitu. Ya pemerintah juga nggak bakal ini banget, kecuali kalau ada kebocoran data itu beda urusan. Saya Tokopedia aja kebocoran data kok kemarin itu kan udah di luar kuasa kita ya. Ibaratnya kita udah pakai helm, pakai segala macam, tabrakan. Ini semua masa mau nyalahin motornya? Enggak. Gitu ya. Itu terkait data fobia. Terus data itu setiap hari yang kita yang kita produksi ya. Ini ada suatu penelitian ya, dari Reporter, dia bilang satu hari ya, data dalam satu hari itu dihasilkan dari kalau misalkan Twitter itu 500 juta Twitter, ya, 500 juta tweet dalam satu hari, 500 juta tweet satu hari. 4 petabyte itu dari, saya sambil lihat ya, ini bukan saya ngafalin, saya sambil lihat aja. Dari Facebook 4 petabyte, 350 juta foto satu hari ya, 350 juta foto, 100 juta jam video ya, nonton 100 juta jam video nonton video maksudnya. Itu satu hari itu orang. Email itu 306 miliar email yang dikirim setiap hari di tahun 2020. Kan sekarang email nggak ini ya, walaupun kan saya jarang ngirim email, tapi kan email itu bukan hanya sekedar email yang itu ya, yang primary, tapi kan email-email kayak iklan gitu, sosial kan suka ada kan, update gitu, itu juga kan email. 65 miliar pesan yang terkirim di WhatsApp. Wah, ini dalam satu hari ini ya. Itu ya mantep ya. Jadi data itu kita udah kebanjiran, bukan kebanjiran lagi, ini udah tsunami ya, udah tsunami data. Makanya muncul ya data science. Terus data science itu ngapain? Ini kan kita udah buka paradigmanya kenapa data science muncul. Sekarang permasalahannya adalah, terus data science itu ngapain aja? Data science itu adalah tadi, jadi bisa mengubah atau mengekstraksi pengetahuan dari suatu dataset.
Ya, jadi mengekstraksi pengetahuan dari suatu dataset. Misalkan gini, kita pengen tahu kalau di Alfamart atau Indomaret misalkan ya, orang kalau udah beli mie itu beli apa? Itu bisa ketahuan dengan teknik asosiasi. Jadi contohnya gini ya, kalau kita ke Indomaret, terus kita ngambil mie, kira-kira rak di samping mie apa? Ini jawab ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian ngambil mie, misalkan ya, di sampingnya ada apa tuh? Ada telur, terus apa lagi tuh? Saus misalkan, ada saus. Bukan sabun colek ya? Ya sabun yang dicolek dong, nggak ada. Nggak tahu, di sini mah nggak ada Indomaret. Oh iya, di sana adanya ini ya, Malai Maret. Iya. Kalau rak ya, di samping rak mie itu kan biasanya ada saus, ada telur gitu. Kenapa kok itu? Karena itu asosiasi. Asosiasi itu yang berkaitan, satu produk dengan produk yang lainnya itu berkaitan. Kenapa kok bisa di sampingnya itu mie, telur atau saus itu adalah hasil dari pengetahuan perilaku dari konsumen. Jadi misalkan 1 bulan nih, kan orang yang transaksi pasti direkam oleh Indomaret atau Alfamart gitu ya. Pada saat dia direkam, datanya itu akan diolah dengan data science atau data mining. Dengan cara apa? Misalkan kita pengen tahu atau perusahaan itu pengen tahu gini, berapa persen sih orang yang membeli mie lalu membeli telur gitu. Atau perusahaan tuh pengen tahu lebih banyak mana orang yang membeli mie dan telur dengan orang yang membeli mie dan saus misalkan. Atau kita bisa tambahkan lagi variabelnya. Lebih banyak mana orang yang membeli mie, telur, saus dengan orang yang membeli mie, telur, dan bon cabe misalkan. Nah itu akan menjadi kesimpulan. Kalau misalkan kesimpulannya, oh ternyata lebih banyak orang yang membeli mie, telur, dan saus dibanding yang membeli mie, telur, dan bon cabe. Akhirnya raknya itu akan dideketin antara mie, telur, dan saus daripada mie, telur, dan bon cabe. Tapi bon cabe itu masih ada asosiasinya, walaupun dia lebih kecil persentasenya dibanding dengan orang yang membeli mie, telur, dan saus tadi. Tapi walaupun begitu, si bon cabe masih ada presentasinya ya. Nah, pada saat si bon cabe masih ada presentasinya, maka dia akan tetap ditempatkan di dekat situ, karena masih ada kemungkinan orang membeli itu. Itu pola perilaku dari konsumen bisa menjadikan keputusan oleh perusahaan untuk menaikkan penjualan gitu. Secara sederhana, kenapa kok Kinder Joy itu disimpan di rak yang ukurannya tuh 60 cm yang dekat kasir? Itu kan biar bisa diraih oleh anak kecil gitu. Makanya penjualan apa tadi? Kinder Joy itu kan sangat tinggi gitu. Walaupun ya ibu-ibu atau mama akan berpikir, gua beli Kinder Joy 1 dapat beras 1 kilo ini. Tapi kan mau nggak mau daripada anak kecilnya kokosodan ya di lantai. Kokosodan itu apa ya? Kokosodan. Daripada kokosodan di lantai kan ya udah dibeliin kan, malu-maluin keluarga gitu. Nah itu ya salah satu tekniknya. Jadi data itu berguna, makanya data itu berguna sesuai dengan orang yang mau menggunakannya. Ya, jadi ya kokosodan tuh merengek gitu ya, tapi di lantai gitu sambil ngitung-ngituin kakinya gitu. Nah, data itu berguna untuk orang yang memang mau menggunakannya gitu. Kalau misalkan data tadi, misalkan data pelanggan tadi yang di Indomaret atau Alfamart tadi ya, dikasih ke tukang cilok gitu. Ya kan dia buat apaan nih? Mendingan lu beli cilok daripada lu ngasih gua data ini. Padahal data tersebut sangat penting. Jadi data itu mau penting atau tidak, bermanfaat atau tidak, berguna atau tidak, ya tergantung orang yang mau menggunakannya gitu ya. Jadi data science itu sifatnya, fungsinya untuk mengekstraksi pengetahuan dari data gitu ya. Sederhananya gini, pada saat kita dikasih data tadi, misalkan kita nggak tahu tuh ilmu data science, kita dikasih data pelanggan tadi kan, isinya ada telur, mie, dan lain sebagainya gitu ya. Ada saus apalah, dalam 1 bulan itu ada ratusan ribu data itu. Kita nggak tahu ilmu data science gitu.
kita kan akan bingung, ini buat apaan data kayak ginian gitu ya. Nah ini data ini buat apaan gitu kan. Bingung dia karena nggak tahu. Jadi nggak berguna tuh buat dia. Padahal beberapa ilmuwan data itu berkata, zaman sekarang teknologi 4.0 ini ya, data itu lebih berharga daripada emas. Karena emas itu komoditas yang ada habisnya. Kalau data nggak bakal habis. Gitu. Nah, kalau kita paham ilmu datanya, kita akan mengolahnya tersebut ya. Kemudian muncullah pengetahuan gitu. Pengetahuannya apa? Ya tadi, pengetahuan itu adalah kesimpulan dari data tadi. Oh, ternyata orang yang membeli mie dan telur itu 80% lebih banyak daripada orang yang membeli mie dan beras misalnya gitu. Karena kan ada orang yang makan mie pakai nasi gitu ya. Cepat mati itu orang makan mie cepat pakai nasi itu. Hati-hati aja ya. Nah gitu. Jadi fungsinya data science adalah mengekstraksi, atau data science, data mining itu ya masih satu rumpun lah. Fungsinya data science atau data mining itu adalah untuk mengekstraksi pengetahuan, bukan informasi ya, mengekstraksi pengetahuan dari data yang mentah tadi itu. Kemudian muncullah pola perilaku, kemudian hasil yang bisa dijadikan untuk keputusan. Nah, di atasnya dari pengetahuan itu adalah wisdom. Wisdom itu adalah keputusan akhir. Keputusan akhir yang ya udah raknya kita pindahin, yang tadinya misalkan di samping mie itu adalah sabun colek gitu ya. Nah, dia akhirnya dipindahkan, itu namanya wisdom. Kalau udah sampai sana namanya wisdom. Kalau pengetahuan itu adalah hasil dari data tadi. Silakan ada yang mau nanya, itu aja dulu mungkin terkait data science untuk pengenalannya ya. Kira-kira bisa dipahami nggak? Ya, alhamdulillah saya jadi paham. Jadi simpelnya itu data science ini ya, kayak kita punya data mentah nih, data yang banyak itu. Nah, dari data itu kita ambil jadi sebuah pengetahuan. Kayak tadi contohnya kan di minimarket gitu, mereka jualan apa, kemudian ada datanya kan, orang beli apa aja, sampai akhirnya data tadi diolah tuh sama data scientist misalkan. Nah, dari olahan data tadi menjadi sebuah pengetahuan, misalkan kayak tadi tuh, orang lebih suka beli mie sama telur, ada orang beli mie sama sabun colek misalkan. Jadi kayak gitu kan, data science itu. Ya, betul. Kayak gitu. Untuk teman-teman yang lain silakan kalau ada yang mau nanya sampai sejauh ini. Takutnya nanti jadi lupa gitu kan kalau di akhir. Sebenarnya data science itu kan cuman bahasa yang di fancy-in kan. Sebenarnya jadi fancy word gitu ya. Jadi fancy word kan, padahal sebenarnya udah gini deh, ada kayak kasus tahu Sumedang gitu kan. Dulu dia kan pangkalannya bukan di depan Indomaret gitu. Akhirnya dia ngeliat banyak orang. Ini dulu ada pedagang tahu Sumedang yang pernah cerita ke gua gitu. Waktu dulu banget sebelum aku pergi ke luar. Nah, jadi sangat jauh ya. Iya. Sangat luas. Saya lagi nunggu nih. Dia mau bikin punchline apa? Ayo. Oke. Enggak, ini serius. Bukan joke yang susah. Ya udah, ayo silakan. Intinya gini sih, kayak data science itu cuman istilah yang dibikin bahasa yang jadi fancy word gitu. Jadi orang tahu Sumedang itu dulunya ya jualan kayak di pasar malam. Tapi kan pasar malam kadang nggak setiap hari buka gitu. Betul. Akhirnya dia ngeliat Indomaret kan tiap hari buka tuh. Terus coba berapa ribu orang yang ke Indomaret tiap hari. Terus ke Indomaret kan nggak, mostly orang ke Indomaret itu bukan buat belanja keperluan komoditas kayak utama gitu. Kayak misalnya belanja sayur, belanja beras gitu kan nggak harus di Indomaret. Kebanyakan orang di Indomaret itu mau jajan biasanya. Ya. Biasanya kayak beli mie, beli minuman gitu. Maksudnya yang benar-benar mau spend duit buat nafsunya. Nah, akhirnya dengan data itu si penjual tahu Sumedang itu akhirnya kepikiran buat buka lapak di depan Indomaret. Nah, akhirnya karena udah jajan di Indomaret, terus di depannya ada tukang tahu Sumedang itu, sekalian aja jajan gitu tahu Sumedang akhirnya. Itu teknik asosiasi itu. Iya. Maksudnya kan tadi
kirain tadi mau ngomong Bukalapak di Tokopedia gitu, jadi bingung saya. Bukalapak Tokopedia. Ya punchline-nya di situ gitu ya. Ya kirain di situ gitu, saya lagi nunggu gitu, biar aku ketawa gitu. Ternyata dia nggak sadar ya. Kan kamu sudah aku buat ketawa setiap hari, setiap malam. Oke, jadi simpelnya gitu ya. Itu kan tukang tahu Sumedang kan bukan data scientist tuh. Masih aja tukang tahu sebenarnya. Ya, kenapa gimana? tukang tahu Sumedang itu bisa berpikir seperti itu? Karena yang namanya data science gitu ya, itu kan adalah pengetahuan manusia sebenarnya. Kita nggak usah belajar banyak. Misalkan kayak kita ada orang yang jual rumah, kemudian kita akan lihat rumahnya, dan kita pada saat menyimpulkan ini rumah layak dibeli atau tidak, itu kan otaknya mikir ya. Iya betul. Pada saat otak mikir itu, bagaimana caranya cara berpikir otak itu dimatematiskan gitu. Nah itu jadi munculnya ilmu pendukung keputusan, kayak misalkan logika fuzzy, kemudian ada algoritma Naive Bayes, ada algoritma KNN, ada decision tree, ada deep learning, ada machine learning, dan lain sebagainya. Itu adalah hasil dari cara manusia berpikir itu sebenarnya. Cuman kalau kita mikir sendiri kan nggak bisa dimatematiskan gitu ya. Asal misalkan, wah ini cocok nih karena atributnya misalkan dekat dengan pasar, rumahnya, terus kemudian luas dan murah, terus kemudian dekat universitas, ada rumah sakit dan lain sebagainya gitu kan, jauh dari tempat sampah, jauh dari tempat gelap dan gitulah pokoknya. Nah, otak itu kan mikir sebenarnya, dan kita sebenarnya secara matematis itu dalam otak tuh berpikir seperti itu, ada matematisnya. Cuma di dalam ilmu data science ini, cara berpikir manusia tadi dimatematiskan ke dalam suatu algoritma tertentu, yaitu tadi yang banyak itu. Nah itu terkait datanya. Karena saat ini juga ada profesi baru ya, dokter tumbuhan. Jadi sekarang ada profesi baru namanya dokter tumbuhan, di IPB itu ada. Ya, jadi orang lulus jadi dokter tumbuhan itu. Jadi untuk deteksi penyakit pada tumbuhan itu bagaimana, terus bagaimana caranya mencari bibit yang unggul dan lain sebagainya. Kebetulan kalau di IPB mau kita ngambil ilmu komputer, ilmu apapun itu harus ke pertanian juga ya. Jadi saya pun anak ilmu komputer harus belajar terkait pertanian juga. Di dalam ya itu ya tuntutan dari kampusnya, tapi nggak apa-apa, masa gara-gara gitu doang terus nggak jadi masuk ke situ kan nggak lucu ya. Itu soal terserah sih kalau mau dijawab sekarang soal ini. Jadi kan tadi dijelasin kan teorinya soal data science kan. Tentang data science tuh cara kerjanya jadi gini, kalau di dalam banyak orang yang keliru ya, kalau bisa dibilang keliru kalau menurut saya. Keliru itu dalam artian dia salah paham terkait profesi dalam data science. Jadi ada yang disebut dengan data scientist, ada yang disebut dengan machine learning engineer, ML engineer. Itu beda ya. Kalau programmer udah jelas lah dia bikin aplikasi dan lain sebagainya gitu. Programmer yang menggunakan algoritma, nah itu bisa disebut dengan ML engineer, machine learning engineer. Jadi machine learning engineer itu adalah orang-orang yang kerjanya mencari algoritma yang paling tepat untuk suatu kasus tertentu. Misalkan, saya ingin mendeteksi penyakit jantung menggunakan algoritma A. Ya, datasetnya ngambil dari rumah sakit. Pada saat saya tes menggunakan dataset A itu dengan algoritma dataset A dengan algoritma A tadi, dapat akurasinya 80% gitu. Yang dimaksud dengan akurasi itu adalah ketepatan menebak si ML atau si mesin tadi terhadap data yang benar, terhadap kenyataan. Misalkan kalau akurasinya 80%, berarti 20%-nya dia keliru. Artinya, dari setiap 10 data, dia 2 kali salah gitu. Jadi kalau misalkan ada 10 pasien, dideteksi 10-10-nya itu harusnya dia datasetnya diabetes lah. 10-10-nya harusnya atau pada faktanya 10 pasien tersebut itu kena diabetes. Nah, kalau akurasi mesin tadi 80%, maka si mesin akan menebak 8 orang kena diabetes, 2 orang nggak kena diabetes. Itu akurasi ya. Jadi akurasi itu adalah tebakan dari mesin terhadap kenyataan yang ada gitu. Nah, dengan algoritma A, kita menebak, si mesin tadi menebak 80% akurasinya.
orang yang bekerja sebagai ML engineer, dia harus mencari algoritma lain yang bisa menaikkan akurasinya. Misalkan dengan algoritma A tadi 80%, coba pakai algoritma B. Apakah dengan algoritma B itu si akurasi akan naik? Misalkan pakai algoritma B, akurasinya jadi 85%. Berarti algoritma B lebih baik daripada algoritma A. Nah, itu cara kerja atau kerjanya orang-orang yang ML engineer itu. Jadi dia akan mencari itu. Atau misalkan sudah dicoba pakai beberapa algoritma, hasilnya tetap 80%. Nah, bagaimana caranya agar si akurasi tadi naik dari 80 menjadi 90 misalkan. Dia harus mencari algoritma optimasi gitu, bukan membandingkan algoritma lagi, tapi mengoptimasi si akurasi tadi menggunakan algoritma optimasi namanya. Algoritma optimasi itu kayak misalkan kalau di main game mobil-mobil balap itu pakai NOS lah gitu. Tahu ya? Pakai jurus terakhir gitu, pakai NOS. Tahu NOS gak sih? Tahu ya? Iya, di bus gitu kan. Iya, KMZ WE 87AA, tahu ya? Waduh, NASCAR. Tahu ya? Mantap. Anda mengalami berarti. Iya. Itu pakai KMZ WE 87AA itu. Nah, nanti NOS-nya kan aktif tuh. Itu di boosting ya, jadi si akurasinya akan naik gitu, dari 80 misalkan jadi 90%. Itu kerjaan ML engineer itu. Nggak cuman akurasi doang, misalkan gini, dengan algoritma A, akurasi 80%. Waktu yang dibutuhkan untuk memunculkan hasil itu 1 detik. Algoritma B, akurasinya 90%. Waktu yang dibutuhkan untuk memunculkan hasil itu 2 detik atau 1,5 detik. Nah, ini gimana? Ya silakan nanti. Mana yang lebih dibutuhkan? Apakah yang lebih dibutuhkan adalah kecepatan? Gak apa-apa lah kalau agak salah-salah dikit mah gitu. Atau harus tepat gitu. Gak apa-apa agak lama. Itu silakan, bebas. Tergantung dari keputusan ya itulah orang-orang yang itu ya. Yang terkait itu. Jadi begitu. Itu kerjaannya ML engineer. Nah, terus ada lagi yang kerjaannya data scientist. Nah, ini beda. Data scientist di atasnya ML engineer. Jadi kalau data scientist itu ya orang harus paham gitu ya. Bukan artinya orang data scientist itu berarti deep learning, orang-orang yang ML engineer itu machine learning, enggak. Orang-orang yang ML engineer itu juga yang menggunakan deep learning juga. Kalau misalkan tadi algoritma pakai machine learning itu akurasi akurasi 80, pakai deep learning 90, ya udah pakai deep learning gitu ya. Maksudnya orang ML engineer nggak mesti machine learning gitu, enggak, deep learning juga dia pakai. Jadi perbedaan antara ML engineer dengan data scientist itu bukan pada algoritma yang dipakai ya, yang satu machine learning, satu deep learning, tapi pada konsep. Nah, kalau orang-orang data scientist itu adalah orang-orang yang memahami konsep cara kerja dari si algoritma tersebut gitu. Jadi dia bisa misalkan menggabungkan beberapa algoritma tertentu untuk mengoptimasi. Misalkan KNN di misalnya ada algoritma namanya KNN. Nah, hasil algoritma KNN ini digabungkan dengan algoritma lain gitu. Jadi bukan dibandingkan. Atau dia bisa mengubah rumusan-rumusan yang ada di dalamnya gitu. Dan biasanya orang data scientist itu yang ngobrolinnya deep learning, karena ya di sana yang lebih parameter yang bisa diganti-ganti ya bagian sana. Kalau yang machine learning kan masih mudah-mudah, algoritmanya juga nggak terlalu sulit gitu. Kalau deep learning itu ya memang karena hidden layer-nya lebih banyak gitu. Jadi ya harus lebih butuh konsepnya. Kalau data scientist itu minimal ya orang-orang paham ilmu matematika murni seperti matematika diskrit gitu ya, aljabar, kalkulus, linear gitu ya, aljabar linear, kalkulus gitu. Minimal itu yang bisa itu, karena nanti ada teori graf gitu. Graf itu yang kayak node-node yang berkaitan gitu. Misalkan titik 1 dengan titik 2 nanti ada garisnya gitu. Bukan teori graf. Teori graf itu nanti bisa diimplementasikan ke algoritma-algoritma yang banyak sekali itu, seperti algoritma skyline gitu. Contohnya kalau teori graf itu kita ingin mencari rumah yang paling enak untuk ditinggali di suatu kota, itu bisa. Jadi misalkan kita atributnya adalah
si rumah ini harus dekat dengan tempat-tempat yang kita inginkan dan harus jauh dari tempat-tempat yang tidak diinginkan gitu. Tempat-tempat yang tidak diinginkan seperti ya tempat sampah gitu ya, kebisingan dan lain sebagainya. Tempat yang diinginkan seperti dekat kampus, dekat rumah sakit, dekat pendidikan, dekat apalah gitu, kesehatan dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, pakai graf itu bisa, jadi dikasih titik-titik. Nanti akhirnya kita ketemu tuh lokasi yang paling tepat untuk mencari rumah yang layak ditempati. Ya, itu namanya algoritma Skyline, itu silakan dibaca-baca. Saya kemarin juga baca-baca papernya di semester 1 sih. Nah, itu ya. Jadi bedanya data scientist itu dia lebih memahami konsep. Kalau anak-anak ML engineer itu biasanya cuma manggil-manggil library aja gitu. Kayak misalkan di Python kan banyak ya library multinominal, Nebayes gitu ya. Terus ada decision tree dan lain sebagainya, kan tinggal dipanggil pandas, numpy gitu. Wah, saya data scientist nih. Import pandas ASPD pakai library. Pakai Google Vision, mantap. Apalagi udah ada scikit-learn ya. Mantap deh. Apalagi udah ada scikit-learn itu. Kalau orang yang punya scikit-learn, yang bikin scikit-learn itu orang Islam, saya Al-Fatihahin tiap hari itu ya. Sumailarohi. Ya, karena dia sangat ini ya, sangat berkontribusi besar terhadap orang-orang ini. Tanpa dia itu apa ya, profesi data scientist itu nggak bakal secepat ini. Karena kan sekarang data scientist ya hanya sekedar kebanyakan ya, walaupun ya pada faktanya sekarang di lapangan di data scientist itu yang nggak beda jauh sama ML engineer ya. Dan kebanyakan juga orang yang data scientist itu ya katanya deep learning, kalau ML engineer itu orangnya machine learning. Padahal kalau secara konsep, secara teoritis tuh nggak gitu ya. Tapi kalau yang namanya di lapangan mah ya nggak harus realistis, nggak usah idealis, nggak apa-apa. Yang penting kan dapat duit ya kan. Sama kayak programmer berarti kan. Iya, kayak programmer kan gitu harus coba lihat di itu ya, requirement to programmer. Bisa ini, bisa itu, bisa. Iya benar. Iya Pas kan, udah kerja pakainya apaan? Pakai WordPress. Oh iya, mantap pakai WordPress. Terus beli template lagi. Dikasih CMS WordPress. Iya, mending beli. Itu nyari nulnya anjir. Nyari template yang nul. Parah emang. Nolnya ada itunya ya. Ada mining. Sialan. Cuman karena berapa dolar. Iya, VPS-nya hancur. Dipakai mining. Dalamnya ada ini kode mining Bitcoin. Mantep banget. Bukannya dapat iklan dari AdSense, malah dapat Bitcoin. Aduh. Itu ya, jadi perbedaannya harus paham. Terus kalau misalkan gimana caranya biar masuk ke data science misalkan ya, ini butuh nggak? Ya harus dipelajari ya. Kalau misalkan data science itu nggak mesti lulusan IT, enggak. Sinopal aja nggak lulus. Iya, jangan bawa saya dong. Kita saya ngasih contoh. Oh iya benar. Aja. Iya, aku aja nggak mesti luaran dari IT. Mau jurusan kebidanan juga nggak apa-apa. Kalau mau belajar. Bener. Jadi kalau iya beneran. Jadi kalau misalkan mau belajar, kalau mau cepet ya di bootcamp gitu ya. Karena kalau di bootcamp diarahin. Saran saya sih nggak usah kuliah ya, walaupun saya dosen. Gitu. Iya, apalagi kuliah cuma jadi di industri IT. Saran saya nggak usah kuliah ya. Udah beberapa kali saya ngomong. Walaupun gua dosen ya di industri IT. Tapi kalau nggak ada yang kuliah, kamu nggak dibayar dong. Ya kan nyari profesi lain kan gampang. Iya. Oh iya benar. Di One aja bikin konten beli cupang laku. Iya. Oh iya benar. Iya, kalau nggak ada yang kuliah nanti dia bikin bootcamp. Iya, bikin promosi. Oh, ini marketing terselubung sebenarnya. Itu biar orang nggak pada kuliah. Iya. Biar orang dia bikin bootcamp nanti. Dia malah bikin bisnis. Iya, harusnya ke sana orang mikirnya ya. Ya itu visioner. Habisin duit saya kira. Kenapa? Kalau misalkan dibilang kan kalau di kampus ada relasi segala macam, relasi mah gampang, mau di mana juga bisa ya. Gak ada masalah dengan itu. Yang penting kan ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita pelajari itu sesuai dengan industri itu aja. As simple as that ya, hidup itu nggak usah terlalu idealis.
Benar. Iya. Yang penting mah dapat duit. Iya, harus diterapin aja ke lapangan, ke fakta di lapangan gitu. Fakta di lapangan orang suka misalkan saat ini lagi ngobrolnya ML engine, ya udah ke sana bukan belajar PHP. Buat apa? Orang lebih gampang ke sana kok, orang tinggal manggil library doang dan udah jelas gitu ya pangsa pasarnya gitu. Lebih keren juga karena lebih banyak orang AI ngomongin AI padahal bercabang ya kan. Iya. Benar. Bercabang. Aku ML engineer nih, import. Jadi teman-teman yang udah dengar podcast ini di LinkedIn-nya itu bisa update di data science enthusiast gitu kan. Mantap kan. Aku antusias sekali. Kan jadi agak Ya kalau kuliah dapat gelar ya nggak apa-apa. Terus kalau ditanya terus gue ngapain kuliah saat ini? Ya gue mah kan emang mau jadi scientist. Kalau mau jadi scientist ya itu. Kalau mau jadi saintis ya kuliah gitu, karena kan di dalam kuliah ada teori-teori yang memang harus dipelajari. Tapi kalau emang niatnya mau dapat gawe, gajinya lebih gede daripada saintis ya langsung aja gitu. Belajar ke intinya, nggak usah ngapain belajar misalkan lu masuk IT terus di sana ada pengantar bisnis, masa mau dagang cilok kan kan nggak nyambung ya, ngabisin waktu yang harusnya waktu digunakan untuk belajar IT gitu malah dipakai untuk dagang cilok kan nggak nyambung. Itu maksudnya kan sayang banget kalau emang mau itu. Hidup mah harus realistis ya, walaupun itu nggak apa ya, nggak ya maksudnya ya udahlah, itu terserah ya, balik lagi ke diri masing-masing, tapi saya saranin begitu. Gua kasih kesimpulan akhir tuh, saran begitu. Oh iya, tadi langkah-langkahnya apa ya, step-stepnya mau jadi data scientist atau jadi ML engineer. Yang pertama belajar data mining ya. Data mining itu punya 5 teknik. Ada klasifikasi, ada clustering, ada asosiasi, ada apalagi gua lupa ya, ada prediksi sama forecasting gitu ya. Itu ada di sana semua. Itu dipelajari, misalkan kita pengen tahu besok tuh hujan apa enggak. Makanya tadi dibilang machine learning gitu, data mining, data science itu adalah ilmu yang tadinya dari otak manusia. Kayak misalkan ke mall yuk misalkan. Dia ngajaknya jam 2 siang. Enggak misalkan gitu ya. Kenapa? Jam segini biasanya macet. Nah, itu kan dari data training kan, data latih kemarin-kemarin. Si mesin itu diajarin begitu. Jadi gimana caranya biar dia bisa memprediksi besok itu macet apa enggak jam sekian. Sama aja dengan otak manusia. Cuman bedanya ya otak manusia susah untuk mematematiskan itu. Nah, itulah fungsinya teori. Teori itu adalah untuk menjabarkan hasil pemikiran manusia pada saat dia bisa menyimpulkan seperti tadi, itu dimatematiskan. Itulah hebatnya orang-orang saintis gitu. Jadi tidak usah menjelekan orang yang kuliah juga. Gua membela. Iya dong. Harus ada pembelaan. Soalnya direkam ini, bahaya ntar gua dituntut. Ya. Nanti di demo. Nanti Re-ID malah di demo lagi. Iya. Mana grupnya kecil di demo juga. Iya. Nanti ulama di Nista si Anu Durjana ya. Bahaya. Gitu ya. Tahapannya itu dulu, pelajari klasifikasi, pelajari tipe data, pelajari perilaku data, bagaimana mengubah data menjadi informasi gitu ya. Apa itu data, apa itu informasi, pelajari itu ya. Kalau mau ntar gabung aja, gue bikin juga sih kelas data mining soalnya. Iya tuh, jadi bisa ikut. Iya, tapi kemarin-kemarin lagi vakum karena sakit sih 1 bulan, jadi belum dilanjutin lagi. Kebetulan ini semester 2 emang lagi banyak-banyaknya riset. Saya pribadi disuruh nge-review sekitar 50 paper gitu. Sampai ngap gitu ya, jadi agak sulit ngebagi waktu. Pelajari itu aja dulu. Kalau masalah gaji, ML engineer itu atau ML engineer atau scientist gajinya lebih gede dari programmer ya. Gajinya lebih gede dari programmer. Dan kerjanya lebih gampang dari programmer. Kecuali UE/UX ya. UE/UX. Oh ya, nanti kita bahas UI/UX juga. Yeah. UI/UX. Kali aja kalau ada yang UI/UX untuk ini apa yang mau membantah. Ini kan biar mancing ya. Nanti ada yang bantah saya kan. Jadi konten lagi kan. Iya. Benar. Iya. Karena kita harus cari konten. Harus sering-sering ngerosting orang. Iya. Kita harus bikin kontroversi.
Kita nanti buat reaction podcast kita sendiri. Iya benar. Wah bagus sekali. Jadi kontennya rekursif. Iya. Itu namanya kalau di dalam data science disebut information retrieval itu. Oh mantap. Oh iya, Iya. mantap. Mantap. Ada istilahnya. Ada istilahnya ada. Itu biar ini aja, biar kelihatan saya pinter ya. Iya. Iya. Emang aslinya enggak? Enggak. Oke. Ini kan untuk menyesuaikan dengan ini kan teman-teman di sini. Wah jalan. Oh ini dia harus turunin, dia ini Iya, kayak core of the core. Harus turunin, Harus turun. harus turunin frekuensinya. Iya, harus turun frekuensinya. Gak apa-apa, yang penting dapat ilmu, alhamdulillah. Kapan lagi dapat ilmu gak Kalau yang bayar. sampai di roasting nggak apa-apa. Kapan lagi? Iya, kapan lagi coba ngundang speaker nggak perlu bayar kan? Emang pada gua kan nggak tahu ini nggak dibayar, tadinya mau ngelip aja Oh. ya. Oh gitu, oke. Saya kira udah disiapin, parah emang itu. Oke nih ya, ada ini Enggak, lagi. bayarannya pahala. Alhamdulillah, bentar lagi bulan puasa. Bener. Berarti orang-orang yang gawe di badan amil zakat itu nggak pada dibayar ya? Iya, pahala terus. Jadi currency nanti. Oh iya, jadi karena sih. Berarti Iya. lebih ini ya, lebih berkah dari pipi ya. Oh iya dong. Mantap. Oh iya, kalau gaji tadi ya, gaji ML engineer data science itu ya kebanyakan kalau kita lihat di itu juga trennya emang ke sana sih ngarahnya. Jadi nggak usah terlalu ini apa, kalau mau belajar jadi programmer belajarnya ke PHP udah ditinggalin itu, mohon maaf lahir batin ya. Ayo. Nggak lahir batin. Oh aja udah langsung belajar Python aja. Python itu lebih gampang, nggak usah pakai titik koma gitu ya. Ya, aku suka merosting PHP. Ayo. Kemarin Noval bilang gini loh, nggak boleh pakai Python sama Angular loh. Dia gitu ya. Oh itu kan Iya, orang-orang yang newbie emang begitu sih, karena kan pemahamannya masih dangkal ya, nggak apa-apa. Iya. Karena kalau kita belajar Python nanti jadi manusia ular. Belajar di Python enak tuh, tinggal manggil-manggil doang, import bla bla bla. Hasilnya lebih jelas kelihatan ya, dalam beberapa baris di running juga bisa ketahuan nanti akurasinya. Kita bisa bikin startup langsung gitu. Kalau pakai orang kemarin face detection aja udah ada library-nya kan? Banyak sekarang. Iya, udah bisa bikin itu Samsantek ya. Buset. Udah bisa bikin Samsantek itu ya, udah gantiin si Namdosan. Dia kalau Waduh. mau face recognition mah udah ada library-nya, tinggal panggil aja. Lebih enak, lebih cepat, terus cara manggilnya lebih mudah. Cara belajarnya juga lebih simpel, banyak referensinya, terus hasilnya sudah jelas gitu ya, dan sedang banyak dibutuhkan daripada Anda belajar PHP bertahun-tahun, ya hidup segan mati tak mau, ya, mendingan belajar itu gitu ya. Bener. Aku suka merosting PHP. Nah, mending belajar ke ML di sana, mending belajar ke Python, udah jelas gitu ya. Kalau mau pakai Python, kalau mau pakai RStudio boleh, yang penting arahnya harus ke sana, karena sekarang semua sistem itu pengennya ke sistem cerdas. Kayak misalkan di IPB itu udah bikin sistem pertanian cerdas, bagaimana memisahkan bibit yang unggul dengan yang tidak. Di Jepang itu beras kenapa bisa enak-enak, karena dari bibitnya aja mereka udah dipisahin menggunakan AI. Jadi bibitnya itu mereka sudah dipisahkan mana yang unggul, mana yang tidak, menggunakan AI, menggunakan IoT, menggunakan robotik. Bibit yang unggul saja yang dijadikan itu bibit gitu ya. Makanya kenapa di Jepang itu berasnya pulen, enak segala macam. Ya itu, ya di sini kita mah nggak ada itu. Sekali gebot ya kan, jadi bibit. Oh, mantap, glosarium baru. Jadi bibit semua, nggak ada yang Harus bikin vocabulary nih. nggak ada yang AI gitu ya. Bener. Kecerdasan buatan itu udah di Indonesia lebih hebat pakai kecerdasan alami ya. Bener. Oh, ini pakai telepati. Kecerdasan buatan udah pakai kecerdasan alami aja. Di Jepang makanya kenapa kalau bisa pulang-pulang bisa lebih enak ya, karena itu tadi. Videonya banyak loh di YouTube untuk ke sistem pertanian cerdas. Terus di perusahaan-perusahaan juga mereka udah mulai sadar kalau data-data yang mereka hasilkan itu tidak hanya bisa diubah menjadi informasi. Kalau informasi itu kayak gini contohnya. Ada laporan penjualan 1 bulan.
dari data nih ya, data laporan penjualan 1 bulan. Kalau diubah jadi informasi, paling informasi gini, penjualan tahun ini lebih baik daripada penjualan tahun kemarin. Kayak gitu tuh informasi biasa. Kalau kayak gitu mah nggak butuh jadi data scientist, data analis juga cukup. Kalau jadi pengetahuan ya tadi tuh, misalkan bagaimana caranya di cabang A kita bisa memprediksi stoknya akan habis berapa bulan. Nah itu pengetahuan itu beda. Jadi kita bisa memprediksi si cabang A ini kira-kira stoknya bakal habis dalam waktu berapa bulan. Cabang B karena kurang laku, kira-kira kita bisa pindahkan stoknya ke cabang yang lebih laku. Gimana caranya biar tahu si cabang B itu bakal laku atau tidak? Itu namanya pengetahuan. Gitu. Kalau informasi ya terhadap dari data ya tinggal banding-bandingin aja. Misalnya kayak tadi tuh penjualan tahun ini lebih baik daripada penjualan tahun kemarin. Stok 100 dikurangi laku 30 jadi 70 kayak gitu-gitu tuh informasi biasa. Pentingnya data science ya di situ. Gitu ya. Udah pada pindah nih dari array ya ke data science semua. Butet. Harusnya ke sana itu ya bahasan-bahasan ini kan untuk pengantar. Kalau boleh tuh bahasan-bahasannya nanti teman-teman lebih ke sana itu ya daripada ngobrol-ngobrolin apa bikin web-web kayak gitu. Nopal nanti narasumber ini jangan diundang lagi deh. Ya nanti. Lagi saya juga nggak mau dibayar aja kagak. Makanya gue bebas. Gue bebas mau ngomong apa aja karena nggak dibayar. Kalau dibayar kan ada gak enak-enaknya ya kan. Oh iya benar. Waduh, ketika dibayar terus di-cut gitu. Ini kan nggak dibayar, itu terserah gue dong mau ngapain. Malah tuan rumah yang di roasting, mantep banget. Nanti habis ini kita undang lagi buat bahas apa yang lain, blockchain gitu kan. Kapan lagi kagak dibayar bahas blockchain kan? Nggak apa-apa kita di roast. Iya, yang penting ada ilmunya. Yang penting dapat ilmu. Ya harusnya lebih ke sana itu karena tren kedepannya dunia ya masa depan itu smart 4.0 teknologi 4.0 itu 5.0 itu pasti ke sana karena 4.0 ini penerapan sistem cerdas, 5.0 ini adalah penerapan sistem cerdas kepada robot-robotnya gitu. Oke. Kayak misalkan apa self driving, Neuralink gitu ya yang punya Elon Musk itu udah 5.0 udah ke sana arahnya. Nggak ada yang disuruh bikin web kayak gitu. Bikin CRUD gitu kan. Sarjana CRUD. Ya. Itu kan Neuralink juga sebenarnya belakangnya pakai PHP itu. Buat Ada pakai WordPress itu orang pluginnya ada itu Neuralink coba ya cek. Neuralink ini WP Neuralink namanya. Iya WP Neuralink namanya. Kalau enggak TB barang. Ada TB barang nama tabelnya. Nama tabelnya TB_Neuralink. Ya, terus ada nama filenya koneksi.php. include Neuralink. Iya. Include. Aduh. Rusak. Parah. Nanti Elon Musk kayak gitu doang ya. Iya. Iya bisa jadi Elon Musk juga pakai PHP. PHP itu dia, pakai WordPress itu masih tahu aja ya. Orang diinstal aja pakai di localhost. Neuralink itu pakai chip panel. Waduh, cepannya lagi. Belinya di ini. Servernya di Riau. Kemarin kalau nggak salah di DDoS ya sama anak Pekalongan ya. Waduh, Pekalongan. Waduh. Waduh, mantap. Pekalongan.net ID. Mulai dari data science malah ngerosting PHP. Salah ya. Ini katanya di chat ada yang ngambil jurusan sistem cerdas, dapat matkul big data, dapat matkul AI. Sama kayak programmer juga yang penting bisa ngoding. Iya, belajar Python itu lebih mudah. Karena dari satu kasus itu kita bisa langsung, kita misalkan nggak bisa apa-apa. Kita dapat kodenya, kita running, kita bisa paham itu. Iya. Iya, bedanya lebih dengan ekspresif sebenarnya. Iya kan? Iya, misalkan kita dapat misalkan ya, kita seorang apa contohnya atau orang awam lah, kita pengen belajar machine learning contohnya, terus pengen deteksi penyakit diabetes, pasti udah ada contohnya itu di internet banyak, di Kaggle gitu ya, ada itu.
Dataset diabetes ada, codingannya ada. Kita runningnya satu persatu. Kalau nggak error ya, kalau di Kaggle pasti nggak error karena dia pakai Google Colab. Jadi nggak usah ada diedit-edit. Nah, terus kalau kita running nanti akan muncul hasilnya. Bisa lebih paham itu. Nggak terlalu sulit gitu. Paling ya sulit ya kalau karena belum pernah ngoding ya belajar. Artinya kalau dari awal belajar itu kalau dibandingin antara belajar machine learning dengan belajar yang lain itu lebih mudah itu. Itu ya. Pakai RapidMiner juga bisa. Kalau misalnya kita belajar programming gitu kan biasanya dia langsung ada contoh gitu kayak bikin CRUD, upload pakai FTP, pakai Git dan lain-lain. Iya. Nah, pengalaman gua belajar machine learning gitu, data science gitu. Nah, biasanya itu orang tuh cenderung pakai konsep doang gitu kayak dataset, kayak graph, algoritma gitu-gitu. Nah, maksudnya dataset itu kayak gimana bentuknya? Itu kan biasanya orang pengen ngeliat dulu ke dalam. Kalau kita mau bikin dataset sendiri itu biasanya bentuknya kayak gimana? Kalau dataset itu kan simpelnya tadi ada yang data terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Kalau data yang terstruktur itu seperti tadi mau ngecek deteksi diabetes, datasetnya itu kayak nama pasien atau kalaupun nggak ada nama pasiennya misalkan gula darahnya gitu kan. Pokoknya hal-hal yang berkaitan atau atribut-atribut yang terkait dengan orang ini dideteksi diabetes atau tidak gitu. Nah itu biasanya jadi kenapa? Oke, lanjutin Pak. Ya jadi gula darahnya apa misalkan nggak usah itu lah yang paling mudah. Kita ingin menentukan mahasiswa ini dapat beasiswa atau tidak, ya kan? Iya. Kalau biasanya kan orang dalam ya kan yang menentukan. Wah, itu pengalaman banget tuh. Ya. Biasanya kan pakai kekuatan orang dalam ya kan. Nah sekarang pengen sistem cerdas ya, transparan gitu. Nah kita bisa tuh misalkan dari dapat beasiswa, IP-nya dia setiap semester berapa, dari IP-nya atributnya yang menentukan. Terus dia itu miskin atau tidak gitu kan. Pakai tabung gasnya 3 kilo atau 5 kilo gitu ya di rumahnya. Motornya Supra geter enggak gitu ya. Batoknya geter. Itu pakai tali. Waduh. Terus kalau kena tanggul nutup sendiri. Itu auto itu face recognition. Dia ini guncangan ya. Jadi mirip guncangan jadi udah tahu dia. Auto itu sebenarnya ada AI di situ itu. Oh, mantap. Dalamnya ada Raspberry ternyata. Dia udah diimport library-nya di situ, udah diinstal. Alhamdulillah. Neuralink itu sebenarnya ngikut di situ sih ya. Jadi dari dulu udah ada. Di Indonesia udah dilestarikan. Oke. Ya. Jadi atribut-atribut yang akan menentukan si orang ini dapat beasiswa atau tidak. Nah itu namanya dataset itu. Nah kalau misalkan dari dataset itu bisa dari tahun lalu gitu. Contohnya misalkan tahun lalu tipikal orang yang dapat beasiswa tuh kayak gini, yang tidak dapat beasiswa tuh kayak gini. Misalkan ada 100 orang yang dapat beasiswa, ada 50 orang yang nggak dapat beasiswa. Itulah yang akan dijadikan dataset. Percontohan lah ibaratnya. Si data tersebut nanti diolah untuk memprediksi orang-orang yang akan mendapatkan beasiswa di masa depan. Gitu. Sama juga dengan dataset di transaksi yang tadi tuh market ya, Indomaret, Alfamart. Itu kan data transaksi yang sudah dilakukan oleh pelanggan. Telur, mie, saus dan segala macam beras. Semua data tersebut diolah menjadi dataset tadi, datasetnya diolah. Nah, kemudian untuk memprediksi kira-kira apakah ada kaitannya beras dengan sabun colek misalnya. Kalau ada, bisa aja setiap orang yang beli beras 50 kilo, hadiahnya sabun colek. Kan bisa untuk menaikkan penjualan, begitu. Mudah kan? Mudah. Mantap emang. Iya, kayak teori gitu. Sih, iya. Tinggal dengerin aja. Iya. Kita dengerin aja. Ya, yang namanya pengenalan marketing itu kan harus bagus-bagus dulu. Iya benar. Iya kayak programmer gitu. Programmer itu gajinya besar sekali. Wow. Gajinya sekali. Tuh, orang cuma duduk doang. Iya. Cuma duduk doang. Yang saya lihat si Nopal tuh kayak gitu tiap hari. Iya. Aku ingin jadi programmer. Import doang, saya lihat import ini kayak gitu. Nggak cocok diganti
Ada yang Benar, error, iya. dicari Stack Overflow kayak gitu-gitu lah. Iya benar. Waduh mantap. Iya. Makanya Bagian jadi komentar aja dia programmer. copy. Bagian komentarnya dia copy juga. Iya, iya bagian komentar. Karena nggak tahu codingnya kemana. Karena nggak bisa bedain mana coding mana komentar. Iya mantap. Iya. Ada yang mau izin masuk ke circle, jangan lah, bahaya circle saya mah berbahaya. Oh iya, circle-nya soalnya kotak. Waduh. Wah. Waduh sangat lucu sekali jokes Anda. Iya. Ajarin dong. Mendingan ngerosting daripada joke-joke kayak Ayo gitu. silakan ada yang mau nanya lagi nih sebelum di roasting lagi. Soalnya kalau nggak ada yang nanya nanti mulai ngerosting lagi. Iya. Makanya harus nanya. Gini kan di apa ya? Kalau di prediksi seperti prediksi cuaca gitu ya. Nah, itu kan mereka pasti menggunakan data. Nah, kan misalkan memprediksi cuaca, misalkan besok itu hujan atau tidak, atau besoknya lagi gimana. Nah, itu lebih ke data science atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ya, mungkin hanya itu aja. Nah, ya. Mungkin orang ini ya masih kebingungan. Sebenarnya data science itu apanya artificial intelligence gitu ya? Atau bedanya apa sih? Kalau boleh, artificial intelligence itu adalah, kalau mau dibilang, artificial intelligence adalah bidangnya. Data science itu adalah sub-bidang di dalam artificial intelligence. Atau salah satunya, kalau bukan sub-bidang sih, kayak irisan. Jadi, apa yang kita lakukan di data science itu adalah artificial intelligence hasilnya. Kan orang yang memprediksi kayak tadi, untuk memprediksi, misalkan kita bikin sistem cerdas untuk memprediksi orang dapat beasiswa atau tidak. Nah, sistem cerdas itu yang bikin siapa? Kan kita. Artinya kan buatan. Tapi di dalamnya ada kecerdasan. Berarti kecerdasan buatan. Itu disebutnya artificial intelligence. Jadi memprediksi sesuatu, ya kan? Jadi memprediksi sesuatu menggunakan machine learning, yaitu artificial intelligence. Banyak orang yang berpikiran kalau artificial intelligence itu harus diterapkan medianya ke robot. Itu salahnya. Padahal nggak mesti. Banyak kan orang yang mikir kayak gitu kan. Iya, gambarnya robot mulu kan. Karena untuk lebih mudah mungkin. Padahal nggak mesti medianya robot. Robot itu ya hanya sekedar bahan baku aja yang memang nanti diterapkan kecerdasan buatan di dalamnya gitu. Tapi bukan robotnya itu yang menjadi kecerdasan buatan. Jadi hanya media aja. Ibaratnya manusia kesurupan lah gitu. Kecerdasan jin kan yang akhirnya masuk. Ya, yang tadinya dia nggak bisa bahasa Sunda, aing maung gitu kan. Buset. Aing bobotoh. Aing bobotoh. Kalau kesurupannya di Jakarta mati dia digebukin. Aing bobotoh. Gitu ya. Aing kukusodan. Aduh. Ini Mas siapa? Mas ini tadi nanya, Mas si Syukrilah ini nanya, Oh, dia lagi belajar Python udah sampai OOP. iya. Terus dia pakai framework Django. Nah, Oke. terus di dalam web yang lagi dibikin itu dia mau bikin sistem pakai artificial intelligence juga, mungkin buat deteksi apa gitu yang perlu artificial intelligence gitu. Nah, pertanyaannya apakah lebih baik pakai Django ataukah perlu install Fresh Python lagi karena dia lagi kesulitan sekarang install SQL di Manjaro. Kan kamu pakai Manjaro. Gue nggak pakai Manjaro, gue pakai Ubuntu. Oh iya. Itu sebenarnya lebih ini kan. Sebenarnya itu lebih ke preferensi kan. Itu tinggal dipilih aja pengen ini install. Ya itu terlepas dari teknologinya pakai apa kan. Mau pakai PHP kalau misalkan lebih preferensinya itu bikin project baru, ya dibikin aja kan. Biasanya itu soal coding style doang. Kayak misalkan lebih suka di beda project itu karena codingnya supaya nggak kecampur. Kemudian ada yang suka di satu project yang sama supaya lebih simple manage-nya. Itu mah preferensi masing-masing berarti ya. Iya, jadi nggak termasuk, maksudnya nggak ada hubungannya sama teknologi bahasa pemrogramannya apa, lebih ke coding style doang sih. Kan sekarang ada ini apa, lebih ke arsitektur juga kan, kayak orang sekarang pakai istilahnya pakai monorepo gitu. Jadi dalam satu repository ada beberapa project. Itu cuman cara peletakan doang sih. Jadi
selama codingnya jalan ya udah pakai itu aja. Jadi nggak terlalu dibebanin di situ sebenarnya. Itu di chat ada yang kampusnya belajar data mining pakai PHP, aliran sesat mana lagi? Sebenarnya kan memang banyak sih, apa maksudnya kayak library dari awalnya kan dari Python gitu kan, kemudian diporting ke Node.js, kemudian ke PHP gitu kan. Sebenarnya kalau data mining pakai PHP bisa aja loh. Ya bisa aja. Semua juga bisa. Kita menyenangkan yang pakai PHP aja deh. Iya. Biar nggak pada live group nanti. Ya sebenarnya memang bisa karena PHP sendiri kan cuma mining doang kan. Iya bisa jalan di ini. Bapak kau cuma mining doang. Enggak maksudnya mining kan ibaratnya kita ngumpulin data kan kayak pakai CRUD gitu kan kita juga dapat data baru. Bukan itu maksudnya. Ini kan data mining sayang. Waduh. Maksudnya data mining itu bukan menambang datanya. Data mining ini adalah istilah untuk mengolah data, mengekstraksi data itu menjadi pengetahuannya gitu. Iya, kalau misalkan berarti saya yang ini ya salah paham soal konsepnya ya. Iya, kalau data mining yang Anda pahami itu kayak scraping gitu kan. Iya, itu scrapingnya bisa pakai apa sama aja. Sama aja data mining kan. Iya beda dong, sayang. Tapi bukan itu istilah data mining yang disebutkan di sini. Oh, yang dikenal oleh banyak orang. Jangan bikin istilah sendiri dong. Lu bikin classroom sendiri loh. Salahin buku yang aku baca dong. Oh. Bukunya mana sih nih? Gua orang PC, gua coret-coret. Dia pembimbingnya siapa itu waktu itu? Ya, maksudnya ya itu kalau misalkan data science-nya memang bisa pakai bahasa apa aja kan. Walaupun ya pakai PHP, pakai yang ngelukis juga orang pakai Microsoft Excel juga bisa. Iya, pakai C atau apa kan ini soal preferensi juga, mana yang lebih enak, mana yang lebih cepat gitu kan. Apalagi soal data science kan harus. Ya tapi greget banget orang belajar data science dari PHP. Dari awal kan PHP. Mungkin itu dosennya salah paham juga, dia baca buku yang sama kayak saya. Iya. Mungkin waktu itu bimbingannya ke Ustadz Indosiar kayaknya. Iya. Mantap. Iya. Izin pamit mau belajar Django Wih, langsung belajar gila. Kapan lagi lo denger podcast, denger obrol langsung terpengaruh. Hebatnya saya tuh gitu ya, orang tersesatnya langsung tercerahkan dan langsung berbuat gitu. Ini kalau bisa ngerekrut teroris bisa langsung pada ngebom itu. Iya. Belum beres langsung pada beraksi. Gila, pengaruhnya besar sekali ya. Apa AI prediksi cuaca bisa terpengaruh oleh pawang hujan? Ini udah mulai kan, udah mulai. Lama-lama podcastnya kayak itu ya. Kayak tersesat ya. Kalau scrapingnya kan sebenarnya bisa pakai apa aja kan? Kalau scrapingnya bebas ya, mau pakai apa aja data. Udah scraping pawang hujan itu gimana? Jadi konteksnya udah beda tuh masih sama. Gampang kalau scraping pawang hujan itu tinggal cek aja di hajatan siapa yang pakai kopiah hitam. Terus dari pagi sampai sore dia ada di situ, nggak berubah duduknya. Ya. Bawa kopi hitam kan dia. Ya itu atributnya itu ya. Jadi kita tinggal scrapingnya seperti itu. Oh, udah apal behaviornya ya? Iya. Jadi kan kita harus bisa menentukan mana pawang hujan mana tidak. Itu bisa pakai data science. Oke. Mantap. Nanti bikin modelnya. Tergantung algoritma yang digunakan ya. Nanti kita bisa lihat akurasinya. Mantap. Nanti ada modelnya tuh biar mendeteksi pawang hujan. Ada modelnya. Iya. Bisa deteksi. Dia bisa kelihatan. Mantap, nanti kita akurasinya mana yang paling bagus gitu model-modelnya. Iya. Itu dia yang paling laku nanti itu ya. TensorFlow nanti ini minder. Wah anjir nih. Langsung bubar dia. Kalau misalkan mendung doang nih akurasinya 80%. Mantap. Kalau cerah gitu sepanjang hari 100%, 99 gitu. Oh ini mantap juga nih. Kalau agak gerimis ya 75 lagi. Gila. Bisa ya akurasinya di sana. Tapi algoritmanya belum ketemu. Kali aja nanti bisa ya buat riset. Coba lu kuliah mahal-mahal gitu di Harvard terus dosennya ngajarinnya kayak gini. Iya. Analoginya pakai pawang hujan. Referensi mahasiswanya gak dapet aja. What is pawang hujan? Hajatan kieu naon? Ayo silakan. Ya begitu ya. Ada lagi yang mau nanya? Udah kayaknya cukup ya. Oke. Udah 1 jam juga sebenarnya. Oke. Ya mungkin itu aja kali ya yang bisa saya sampaikan terkait data science. Kalau mau belajar masuk ke sana,
nggak maksa sih ya, tapi harus ke sana sih karena Harus itu kan kayak karena mau nggak mau ini ya dunia itu akan mengarah ke sana dan nggak ada lagi, nggak bakal berubah, itu akan mengarah ke sana. Nggak mungkin dia berubah ke jadi industri yang menggunakan sistem mekanik lagi kayak industri 1.0 kan. iya. Pasti akan berubah ke sana, pasti memetik buah menggunakan AI, pakai robot, memisahkan bibit menggunakan kecerdasan buatan, itu udah pasti ke sana. Sayang kalau nggak masuk ke sana, kalau mau ke bidang IT gitu. Kalau cuma CRUD doang mah gampang lah ya. Ya, oke. Masih aja. Oke nih. Itu penutupnya bagus ya. Oke, mantap. Saya suka jadi kontroversi nanti. Oke. Ya mungkin itu saya, terima kasih ya. Oke, terima kasih untuk Mas Irwansyah Saputra yang sudah meluangkan waktunya mengisi di grup laknat ini. Terima kasih atas ilmunya, semoga bisa kita cerna semuanya. Dan juga teman-teman yang udah hadir, jangan mudah tersinggung ya, di teknologi ini kita udah biasa roasting. Ini untuk having fun aja. Jadi sebenarnya ya teknologi itu kan soal preferensi juga, mana yang sesuai dengan kebutuhan kita itu yang kita gunakan, mana yang enggak sesuai dengan kebutuhan kita ya kita nggak gunakan. Jadi itu lebih ke diri kita sendiri, jadi bijak-bijak aja. Semakin banyak kita belajar, semakin bijak juga kan milih teknologinya, mana yang cocok dengan satu kasus, mana yang cocok untuk kasus yang lain gitu. Jadi gak usah diambil hati, nanti keluar dari sini malah ini bikin oposisi RAID gitu. Iya, di sini bahas Python, di sana bahas PHP gitu kan. Namanya ini string ID. Iya, nanti malah jadi Stringnya yang mana nih? waduh, Ini string piramid. bodo amat. Oh, Nggak dapet referensinya. Lu ngomongnya gitar kan. Oke, jadi string ID. untuk teman-teman yang mau belajar soal data science lebih lanjut lagi juga dengan Mas Irwansyah, itu bisa dicek kelasnya di multinity.id atau di channel YouTube-nya pribadi beliau di Irwansyah di YouTube. Jadi di sana juga banyak sekali pembahasan soal data science, soal algoritma segala macam. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar programming atau yang lainnya juga, itu bisa di channelnya RAID. Di sana kita juga merekam atau membuat beberapa tutorial soal programming. Oh, ada channelnya juga ya? Ada dong di sana. Ada konten prank gitu maksudnya? Enggak ada. Iya, nggak seru. Gue ngeprank ini ya. Berarti itu pasti sedikit itu subbreakernya. Subbreaker. Nanti kita bikin prank programming, ngechatin ini para kreator bahasa pemrograman gitu. Apaan pakai PHP? Iya, gitu ngerosting buat jadiin konten, mantep. Itu ide yang bagus ya, nanti kita bikin lah. Harusnya gitu. Nge-roasting Linus Torvald gitu kan. Wah, Linux apa Apaan nih? jauh-jauh? Apaan belajar PHP jauh-jauh ke Malaysia misalkan kayak Iya. Jauh-jauh ke Untung aku Malaysia. orangnya penyabar. Jauh-jauh ke Malaysia pakai PHP. Di sini aja, Mas. Iya, jauh-jauh ke Malaysia pakai PHP. Emang di Indonesia nggak bisa pakai PHP Iya. gitu? Kayak gitu. Itu contoh aja ya, jangan diambil hati. Contoh aja. Contoh aja. Aduh, hatiku udah terambil. Waduh. Ya jadi begitu. Semakin banyak kita belajar soal programming, semakin bisa lebih bijak lagi juga pakai ini. Jadi nggak usah dibaperin lah di teknologi Itu ini. ada yang nanya mau PHP kenapa katanya? Nggak ada apa-apa. Ya karena kamu jangan ini. Jadi sebenarnya ya dari awal juga PHP ini kan yang bikin memang untuk masalah soal personal homepage gitu kan. Maksudnya kayak orang mau bikin, si kreatornya kan mau bikin web gitu. Kemudian dia pakai C, terus dia bikin bahasa pemrograman baru, PHP namanya. Jadi lebih simple. Jadi PHP itu preprocessor hypertext preprocessor. mantap dibaca. Jadi ya kayak gitu. Walaupun ya bisa kan, maksudnya untuk segala macam kebutuhan yang lain, tapi ya ada satu teknologi di mana ini lebih cocok untuk kasusnya. Jadi nggak usah dipaksain lah gitu. Walaupun bisa kan ada yang lebih bagus, kenapa nggak dipelajari? Jangan terlalu jangan terlalu stuck di dalam satu teknologi, jadinya nanti nggak maju-maju. Oke, untuk berikutnya nanti seperti biasa setiap hari Minggu kita akan coba bahas sesuatu yang lain. Kebenaran aja sekarang
pematerinya ini luar biasa ya. Ya walaupun sebelumnya itu luar biasa juga. Kayak saya gitu. Walaupun kemungkinan nggak diundang lagi sih yang satu ini. Nanti nggak ada lagi, Pak. Susah lagi nyari yang kayak begini. Ya, jadi kedepannya nanti kita bahas lagi soal ya yang lain ya. Kalau teman-teman juga yang mau bahas itu mau jadi pemateri nggak apa-apa. Jadi nggak usah mikirin saya bukan siapa-siapa ya, ngobrol aja. Karena kita di sini. Iya, judulnya menyanggah. Iya, jadi sekarang bahas Python gitu. Nanti di minggu depan karena ada yang sakit hati gitu, jadi menyanggah materi Pak Irwan sebelumnya gitu. Ya boleh. Jadi ya kayak gitu. Semoga di minggu depan kita bisa tetap berbagi gitu, entah itu soal programming, soal ilmu komputer secara general. Walaupun ya kadang materinya nggak selalu ya kayak gini bagus-bagus itu. Yang penting kita ada bahan diskusi sebenarnya itu. Oke, silakan ada yang mau ini, Mas Rizal, ada kata-kata terakhir sebelum kamu meninggalkan Discord maksudnya. Woi, ngomong woi. Oh nggak ada, ya udah. Oke, terima kasih Mas Irwansyah Saputra atas waktunya ya, yang dan juga materinya yang sangat luar biasa ini. Semoga nggak bosan-bosan mengisi materi. Bosan lah nggak dibayar. Iya. Langsung aja. Iya benar. Iya Lu kayak bayar aja. Ya langsung lah, bosan lah nggak dibayar apa. Ya udah nanti aku paksa lagi. Nanti aku bikin ancaman yang lain. Oke. Ya, intinya udah terima kasih Mas Irwansyah sudah mengisi di grup Laknat ini dan juga terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di siang minggu ini. Oke, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya.